Preview. Halo adik-adik, kita jumpa lagi hari ini di dalam ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, Kak Budita berharap kalian tetap bersemangat, penuh sukacita, dan dalam keadaan yang sehat. Kita akan memulainya. Sebelumnya kita akan memohon pertolongan Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan pertolongan Tuhan untuk setiap kami selama sepekan yang lalu. Tuhan, kini tiba saatnya untuk kami datang ke hadirat Tuhan secara khusus. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan, kami rindu duduk tenang dan memuji Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat mengikuti rangkaian ibadah ini dengan tetap penuh hormat dan bersukacita bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, kita akan melanjutkan ibadah kita akan pujikan satu buah lagu, Setinggi-tingginya Langit. Kita pujikan bersama-sama. Adik-adik semua boleh bangkit berdiri, kita menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji Tuhan di minggu hari ini. Yuk, kita sama-sama berdiri. Sambil bergerak semua ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Semuanya bergerak ya, sama-sama. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Satu kali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita sudah memujikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Lebih tinggi kasih Yesus kita. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus kita. Bahkan seindah-indahnya pelangi, lebih indah kasih Yesus kita. Nah, adik-adik, 2 minggu berturut-turut kita sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Ayub. Bapak Ayub juga begitu, dia lagi mengalami kedukaan, anak-anaknya meninggal, ternaknya mati semua. Bahkan dia juga terkena penyakit kulit yang mengerikan. Tetapi Bapak Ayub tetap bisa mempercayai kasih Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ayub akan semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Allahnya, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Kita pujikan lagu Allahku Besar. Semuanya ikut bergerak. Hari ini kita semua menggerakkan badan kita supaya kita semangat dalam memuji Tuhan ya. Semuanya bangkit berdiri, yuk kita sama-sama pujikan lagu ini.
tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Adik-adik, persiapkan persembahan kalian. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan sambil memuji kuberi persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamat. Mari kita tundukkan kepala, kita bawa persembahan kita di dalam doa, sekaligus kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan selama seminggu yang lalu untuk kedua orang tua kami. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami memberikannya dengan hati yang penuh syukur dan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan, kiranya Tuhan memakai orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Berikanlah hikmat, sekiranya persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarlah firman ini boleh masuk ke dalam hati kami, bertumbuh subur, dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman. Tuhan, kami berdoa untuk Kak Angga yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam segala keterbatasannya, Tuhan mau perlengkapi Kak Angga. Tuhan mau pakai Kak Angga untuk menyampaikan isi hati Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, hari ini bersama Kak Angga kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ayub pasal 32 sampai 42. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Ayub interaksi dengan 3 orang sahabatnya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Ayo kita sama-sama dengarkan. Nah, pada waktu itu, selain dari 3 orang temannya, ada lagi 1 orang muda bernama Elihu. Elihu ini ikut bergabung bersama Ayub dan 3 orang temannya. Lalu setelah mendengarkan mereka berbicara, Elihu kemudian marah. Dia menyampaikan kepada Ayub kalau Ayub itu salah karena Ayub merasa dia lebih benar daripada Allah.
Sedangkan dia juga marah kepada 3 orang temannya karena 3 orang temannya hanya menyalahkan Ayub. Nah, lalu dia berkata, walaupun saya ini orang muda dan kalian tua, saya hendak berbicara kepada kalian. Saya pikir kalian yang lebih tua, kalian yang lebih banyak menjalani tahun-tahun, lebih pantas mengajarkan hikmat. Nah, namun hikmat itu adalah Tuhan sendiri yang memberi. Nah, dia juga berbicara begini, tidak semua orang tua itu berhikmat, tidak semua orang tua juga mengerti keadilan. Nah, di sini dengarkan saya sedikit lagi. Saya akan beritahu kepada kalian sedikit, tapi saya harus sampaikan dalam nama Tuhan. Dia berkata begini, Tuhan itu adalah yang terbaik dalam kekuasaan. Dia yang terbaik dalam kekuasaan. Dia yang terbaik dalam hikmat. Dia yang terbaik dalam pengetahuan. Dia yang terbaik dalam keadilan. Mendengar semuanya itu, mereka semua kemudian terdiam. Pada waktu itu, atas apa yang dialami Ayub meminta keadilan dari Tuhan. Dia menuntut Tuhan atas apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian Tuhan mendatangi Ayub dalam bentuk badai. Dalam badai itu Tuhan berbicara. Di manakah engkau, Ayub, ketika dasar bumi itu diletakkan? Atau siapakah yang menentukan ukuran-ukurannya? Atau ditaruh di mana dasar itu diletakkan? Atau siapakah yang menaruh batu penjurunya? Tentu kamu tahu. Di manakah engkau juga waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai? Atau waktu anak-anak Allah bernyanyi bersukacita? Apakah engkau pernah melihat pintu gerbang kematian? Atau apakah kamu tahu seberapa luasnya bumi? Lalu Tuhan meneruskan, siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak ketika anak-anaknya ditinggalkan dan berkaok-kaok memanggil Allah? Atau engkaukah yang memberikan kekuatan pada kuda? Atau engkau juga kah yang memberikan surai rambut di lehernya? Atas pengertianmu kah burung elang itu terbang tinggi? Atas pengertianmu juga kah burung elang itu bisa terbang ke selatan waktu musim dingin mencari udara yang hangat? Atau atas perintahmu kah burung Raja Wali itu terbang tinggi? Atas perintahmu kah dia bisa membuat sarang di tempat yang tinggi, yang susah dijangkau? Atau atas hikmatmu juga burung onta itu mengepak-ngepakkan sayapnya bersukaria, tapi burung onta ini malah meninggalkan telur-telurnya rawan diinjak-injak oleh siapapun karena hanya diletakkan di tanah. Itu karena aku tidak memberikan hikmat kepada
burung onta itu atau pengetahuan. Lalu kemudian Tuhan terus bercerita, bertanyai Ayub mengenai keajaiban-keajaiban yang ada di dunia ini yang Tuhan lakukan. Mendengar itu semua, Ayub pun hanya terdiam. Kemudian setelah Tuhan bertanya pada Ayub sambil menyingkapkan hal-hal yang ajaib untuk dimengerti, Ayub pun membalas, "Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan segala rencanamu tidak pernah gagal. Engkau bertanya, siapakah yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Saya telah mengatakan segala sesuatu, hal-hal yang tidak kupahami, hal-hal yang terlalu ajaib untuk ku mengerti." Kemudian Ayub pun bertobat. Dia menarik kembali perkataannya bahwa Tuhan itu menurut Ayub tidak adil terhadap dirinya. Dan Ayub pun menyesal. Kemudian Tuhan berkata kepada teman-teman Ayub, sahabat-sahabat Ayub, "Aku marah kepada kalian karena kalian mengatakan hal-hal yang tidak benar mengenai aku, seperti hambaku Ayub. Ayub akan berdoa untuk kalian. Ayub akan mendoakan kalian, sehingga aku pun akan mencabut hukuman yang akan kuberikan pada kalian karena kalian atas kesalahan kalian." Lalu kemudian Ayub mendoakan teman-temannya, dan kemudian setelah itu Tuhan mengembalikan segala kesejahteraan Ayub terlebih dahulu, bahkan memberikannya 2 kali lipat daripada sebelumnya. Jadi di akhir-akhir hidup Ayub jauh lebih mendapatkan berkat daripada di awal-awal hidup Ayub. Ayub kembali menjadi orang yang terkaya di tanahnya. Tapi selain itu Ayub juga semakin bertumbuh. Ayub semakin mengenal Tuhan. Ayub sekarang tahu apapun yang terjadi pada dirinya, baik itu hal yang baik atau buruk, itu semua adalah rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan selalu yang terbaik. Rencana Tuhan selalu yang terbaik. Jadi Ayub masih hidup 140 tahun lagi sebelum akhirnya dia lanjut usia dan kemudian meninggal. Ayub masih sempat melihat anak-anaknya, cucu-cucunya sampai keturunan keempat sebelum dia meninggal. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama belajar dari Ayub. Ayub yang hidupnya itu benar, saleh, akhirnya mengalami kesulitan dan karena dia dicobai. Di tengah pencobaan itu Ayub merasa apa yang terjadi pada dirinya itu tidak adil, karena dia merasa dirinya benar melakukan perintah Tuhan, dirinya benar, dirinya taat. Namun Tuhan menjawab Ayub bahwa dalam Tuhanlah hikmat yang terbaik. Tuhan menunjukkan begitu hebatnya Tuhan mengatur segala sesuatu sejak bumi belum diciptakan, dan semua yang dia rencanakan adalah yang terbaik. Setelah dari situ Ayub mengerti, dan Ayub mengerti bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu semua atas kehendak Tuhan, dan semua kehendak Tuhan itu yang paling baik. Walaupun itu dia merasa baik atau dia merasa susah, itu semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan akhirnya Ayub dipulihkan kondisinya, diberikan berkat 2 kali lipat dari keadaan sebelumnya. Nah, adik-adik, jika adik-adik pernah atau sekarang merasa
susah, sedih, merasa tidak adil, merasa tidak, percayalah jadi itu semua adalah rencana Tuhan. Dan seperti Ayub, seperti apa yang dialami Ayub, rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Percayalah, Tuhan sudah siapkan yang terbaik untuk adik-adik semua. Nah, sekarang Kak Angga mau kasih adik-adik PR. PR-nya adalah adik-adik buat sebuah cerita. Siapakah Tuhan bagi adik-adik? Siapakah Tuhan bagi Kak Angga? Siapakah Tuhan bagi Kak Bonita? Nah, ini siapakah Tuhan bagi adik-adik? Ditulis di sebuah kertas, dan kertasnya bisa difotokan. Nah, kakak-kakak akan tunggu cerita kalian semua ya. Terima kasih. Lagu ini satu kali lagi. Adik-adik semua ikut memuji Tuhan ya di rumah. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Allah-Ku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada minggu hari ini. Tuhan, kiranya ibadah hari ini boleh menguatkan kami untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan. Tuhan, sebentar kami akan selesai. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami dan menyertai kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Bye-bye.